Di dalam penanggalan kalender Cina ada 12 sio yang masing-masing diwakili atau disimbolkan oleh jenis binatang-binatang tertentu atau hewan-hewan tertentu yang masing-masing memiliki karakteristik hoki, nasib, dan rezeki yang masing-masing sio berbeda. Nah, yang pertama yaitu sio kuda, lalu sio kambing, lalu sio monyet, lalu sio ayam, sio anjing, yang keenam sio babi, sio tikus, sio kerbau, lalu ada lagi sio macan atau harimau, lalu sio kelinci, sio naga, dan yang ke-12 sio ular. Masing-masing dari sio tersebut membawa karakteristik sifat hoki, nasib, dan peruntungannya masing-masing. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan yang dilalui, masing-masing sio membawa peruntungannya masing-masing, membawa hoki dan rezekinya masing-masing. Tahun 2021 merupakan tahun yang berada di bawah naungan sio kerbau. Lebih tepatnya yaitu tahun yang berada di bawah naungan sio kerbau dengan unsur elemen logam emas. Sesuatu yang sangat istimewa, yang cenderung menyimbolkan kemakmuran, keberlimpahan, kejayaan, keberhasilan, sesuatu yang gebiar. Karena warna emas cenderung dengan sesuatu yang sifatnya materi atau keduniawian, spiritualitas yang cemerlang, kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, atau menjadi sebuah keberhasilan seperti itu. Nah, di tahun ini 2021 yang dinaungi sio kerbau berunsur logam, ada 7 sio yang pada tahun ini memiliki hoki, rezeki, dan peruntungan yang sangat-sangat bagus di tahun ini. Hokinya bagus, rezekinya besar, peruntungannya juga baik, dan cenderung di tahun ini dinaungi oleh keberuntungan-keberuntungan yang senantiasa menyertainya. Secara umum seperti itu. Lalu, sio apa saja yang pada tahun ini memiliki hoki dan peruntungan yang bagus? Oke, kita lanjut pembahasannya. Tahun baru Cina pada tahun 2021 ini tepat pada tanggal 12 Februari 2021, tepatnya pada hari Jumat Wage. Jumat atau Jumuah. Neptunya atau doyo uripnya berjumlah 6. Sementara Wage doyo uripnya adalah 4. Jadi gunggungannya atau jam-jamnya, jumlah Neptunya yaitu 10. Kita bersama tahu bahwa tahun ini 2021 menurut perhitungan kalender Cina merupakan tahun kerbau dengan unsur logam emas. Tahun kerbau logam, yaitu logam emas. Kerbau atau mahesa. Nah, logam emas merupakan simbol dari kemakmuran, kesejahteraan, kemewahan, materi atau kekayaan, kesuksesan. Karena emas merupakan
logam mulia yang sangat-sangat berharga sejak zaman purba hingga saat ini. Meskipun tahun baru Cina sudah terlewati beberapa bulan, 4 bulan lebih bahkan, tidak apa-apa. Biasanya ketika membahas peruntungan shio, seringnya itu di awal-awal tahun. Nah, namun kita kali ini akan membahas peruntungan shio. Shio apa saja yang di tahun Kerbau Logam Emas ini memiliki nasib baik dan peruntungan yang bagus. Rezekinya, hokinya melimpah ruah di tahun ini. Meski ada beberapa faktor. Namun secara umum ada 8 shio yang pada tahun 2021 ini atau pada tahun Kerbau Logam Emas ini memiliki hoki dan rezeki yang bagus. Apa saja? Oke, kita simak penjelasannya satu demi satu. Shio yang pertama yaitu shio kerbau atau mahesa. Sama, selaras dengan watak dan karakter tahun yang sama-sama dinaungi shio kerbau. Shio kerbau yaitu mereka yang terlahir pada tahun 1937. Wah, ini sudah usianya sudah sepuh, ini sudah tua. Lalu 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, dan mereka yang terlahir pada tanggal 12 Februari 2021 dan setelahnya masuk di bawah naungan shio kerbau. Pada tahun ini secara umum mereka yang bershio kerbau banyak mendapatkan kejutan-kejutan besar, banyak mendapatkan kesejahteraan, keuangan cenderung lancar seperti air mengalir. Banyak mendapatkan teman-teman baru, kawan-kawan baru, peluang-peluang baru, baik di bidang bisnis, usaha, maupun bidang-bidang yang lain. Namun, di sisi lain banyak juga mendapatkan masalah-masalah baru. Ada halangan dan hambatan yang harus dilalui dengan baik, dengan ketenangan jiwa, dengan hati yang jernih atau bening, harus benar-benar tenang. Jiwanya, pikirannya, batinnya, serta ketika mengambil keputusan itu tidak gerasa gerusu. Sama seperti sikap kerbau yang memang harus cenderung benar-benar tenang. Mereka yang terlahir dengan shio kerbau pada tahun 2021 ini secara umum hampir semua yang bershio kerbau pada tahun ini rezeki dan hokinya bagus, peruntungannya bagus. Terutama mereka yang bershio kerbau atau mahesa yang dinaungi unsur logam emas terutama. Lalu mereka yang bershio kerbau dan dinaungi unsur air. Pada tahun ini hokinya bagus, peruntungannya bagus. Namun ada sisi yang lain, yaitu tanda kutip, di sisi asmara atau rumah tangga atau di dalam pergaulan, pertemanan, ada sisi yang kurang harmonis. Nah, ini yang harus senantiasa diwaspadai, harus senantiasa eling lan waspodo. Kuncinya pada tahun ini mereka yang bershio kerbau harus tetap eling lan waspodo, harus tetap tenang dalam keadaan apapun, tidak gerasa gerusu dalam mengambil keputusan, senantiasa berusaha berbuat baik, beramal baik, dan perbanyak sedekah untuk meminimalisir dari hal-hal negatif atau karma negatif. Seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua,
yaitu mereka yang bersio babi atau celeng. Pada tahun ini, tahun kerbau dengan unsur logam emas, mereka yang bersio babi atau celeng, rezeki dan peruntungannya juga bagus, hokinya besar, namun harus tetap berjalan di dalam rel yang benar. Harus fokus pada usaha apa yang dilakukan. Fokus pada usaha yang dilakukan. Harus madep-mantep pada tujuan yang hendak dicapai, pada target yang hendak diraih. Mereka yang terlahir dengan sio babi atau celeng pada tahun ini, secara umum keuangannya cenderung lancar, seperti banyu mili, seperti air yang mengalir. Sama seperti watak kerbau atau karakter kerbau. Mereka sangat-sangat binatang yang sangat-sangat dekat dengan unsur air, unsur banyu. Mereka harus tetap bergerak dinamis, ubah pola. Setenang apapun, tetap kelihatan tenang, namun tetap berusaha ubah pola dengan pikirannya, dengan jiwanya, dengan ide-idenya. Kuncinya tetap sama. Harus perbanyak sedekah dan beramal baik. Nah, mereka yang bersio babi atau celeng, yaitu yang terlahir pada tahun 1935. Ini juga sudah termasuk usia sepuh ini. Lalu 1947, 1959, 1971, 1983, ini yang mereka yang kelahiran tahun 80-an ini. Lalu 1995, 2007, dan 2019. Secara umum, mereka yang terlahir dengan sio babi atau celeng pada tahun ini, rezeki dan peruntungannya bagus, keberuntungannya bagus, hokinya baik, serta banyak dinaungi unsur keberlimpahan atau kerezekian. Lanjut lagi, yang ketiga, yaitu mereka yang bersio anjing atau asu dalam bahasa Jawanya itu. Yaitu mereka yang terlahir pada tahun 1934, lalu 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, dan 2018. Mereka yang bersio anjing pada tahun ini rezeki dan peruntungannya juga bagus, hokinya besar. Apalagi dengan sifat anjing yang memiliki komitmen, memiliki loyalitas yang tinggi pada pekerjaan atau usaha yang ditekuni. Secara umum, keuangannya cenderung lancar dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu kita lanjut lagi. Yang keempat, yaitu mereka yang terlahir dengan sio naga. Wah, ini ular naga ini. Mereka yang terlahir dengan sio naga, yaitu yang terlahir pada tahun 1928. Ini usia sudah sepuh banget ini kalau sampai sekarang masih diberikan umur panjang termasuk. Lalu 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, lalu mereka yang terlahir pada tahun milenium yaitu tahun 2000, dan mereka yang terlahir pada tahun 2012. Pada tahun ini, tahun kerbau logam, mereka yang dinaungi sio naga itu rezeki dan peruntungannya sangat-sangat bagus. Bagus juga gitu. Secara umum seperti itu, keuangan cenderung lancar, bahkan bisa mendapatkan kejutan-kejutan yang tidak terduga. Tentu kejutan-kejutan yang baik.
Itu asal mereka tetap ubah pola, tetap bergerak, berusaha dengan segala kemampuan daya yang dimilikinya maupun potensi yang dimilikinya. Mereka yang dinaungi shio naga pada tahun ini rezeki dan peruntungannya bagus. Baik, hokinya baik. Seperti itu. Lalu yang kelima, mereka yang terlahir dengan shio kuda atau jaran, yaitu yang terlahir pada tahun 1930, ini lebih sepuh lagi nih, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, dan 2014. Pada tahun ini 2021, mereka yang terlahir dengan shio kuda, dengan sifat dan karakternya yang pekerja keras, yang selalu berusaha terus pantang menyerah, meski ada sisi keras kepalanya, mereka cenderung memiliki peluang rezeki yang bagus, keberuntungan yang bagus, keberlimpahan yang melingkupi. Nasib baik selalu menyertai mereka yang terlahir pada tahun ini yang dinaungi shio kuda. Lalu yang ke-6, yaitu mereka yang terlahir dinaungi dengan shio monyet atau kera, yaitu yang terlahir pada tahun 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, dan 2016. Secara umum, mereka yang terlahir dengan shio monyet pada tahun ini rezeki dan keberuntungannya bagus. Banyak kejutan-kejutan besar dalam kehidupannya. Rezeki yang besar, peruntungan yang besar, keuntungan yang berlipat dari tahun-tahun sebelumnya. Meski ada juga kejutan-kejutan besar yang bersifat negatif atau sesuatu yang kurang bagus. Namun semua itu masih bisa teratasi dengan baik selama masih mengedepankan komunikasi. Karena ini biasanya berhubungan dengan masalah intern atau keluarga, atau sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang sinengker lah, asmara atau mungkin hubungan khusus dan lain-lain seperti itu. Namun secara umum mereka yang terlahir dengan shio monyet pada tahun ini rezeki dan peruntungannya bagus, apalagi dengan karakter monyet yang cerdas. Dia cerdas serta cerdik, pandai mengambil peluang, pandai mencari rezeki. Lalu yang ke-7, yaitu shio macan. Pada tahun ini shio macan rezeki dan peruntungannya juga bagus, hokinya besar, yaitu mereka yang terlahir pada tahun 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, dan 2020. Wah, ini kalau 2020 ini masih baru berumur sekitar 1 tahunan lah. Ini masih ya termasuk masih anak-anak ini. Secara umum, mereka yang terlahir dengan shio macan pada tahun ini, hoki, rezeki, dan peruntungannya juga baik. Urusan asmara juga baik. Apalagi dengan karakter macan yang memiliki karakter pemimpin yang kuat, hatinya kuat, jiwanya kuat. Ia bahkan bisa hidup sendirian atau soliter. Karakter macan itu cenderung mandiri, tidak merepotkan orang lain. Pada tahun ini
rezeki dan peruntungannya bagus. Lalu yang ke-8, yaitu mereka yang terlahir dengan sio ayam. Wah, ini pitik ini, sione pitik. Nah, yaitu mereka yang terlahir pada tahun 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017. Pada tahun ini, mereka yang dinaungi sio ayam, rezeki dan peruntungannya sangat-sangat bagus dalam bidang usaha, dalam bidang karir, pekerjaan, atau mungkin bisnis. Meski di tahun-tahun seperti ini ada saja hambatannya, ya itu sesuatu yang wajar lah. Namun secara umum, rezeki dan peruntungannya bagus di tahun ini. Nasibnya nasib baik. Apalagi dengan karakter ayam yang memang pandai mencari rezeki, pandai mencari peluang, pandai mendapatkan peluang, mendapatkan teman-teman baru, mereka mudah beradaptasi, serta karakter ayam yang pantang menyerah. Mereka fokus pada usaha dan tujuannya, fokus pada bidang yang digeluti. Ayam itu pinter ceker, dia pinter mencari sandang pangan. Itu karakter ayam. Secara umum rezekinya memang bagus pada tahun ini. Nah, demikianlah tadi 8 sio yang pada tahun 2021, meski ini sudah melewati tahun baru kemarin, sudah hampir 4 bulan. Namun kedepannya pada bulan-bulan berikutnya, mereka yang tercantum di dalam 8 sio ini cenderung memiliki rezeki, peruntungan, dan hoki yang bagus. Secara umum seperti itu, meski ada pengecualian ketika mungkin ada faktor-faktor yang lain, baik itu intern maupun ekstern yang berhubungan dengan spiritual atau berhubungan dengan karma masa lalu dan lain-lain, seperti itulah. Energi negatif misalnya, atau mungkin aura negatif misalnya, seperti itu. Namun secara umum, mereka yang terlahir dengan 8 sio tadi, di tahun ini rezeki dan peruntungannya bagus, hokinya bagus, keuangannya cenderung lancar dan bagus, seperti itu. Bahkan bisa mendapatkan kejutan-kejutan besar, baik itu dalam bidang keuangan, dalam bidang bisnis, dalam bidang usaha, asmara, dan lain-lain. Oke, demikianlah tadi penjelasan mengenai 8 sio yang memiliki keberuntungan dan hoki yang bagus di tahun 2021 ini, yaitu tahun kerbau atau Maisa dengan unsur logam emas yang merupakan simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Terima kasih. Rahayu.